Dengar, Mas. Ini apakah PPT-nya sudah tampil? Ya, sudah. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengambil foto untuk sebagai bukti telah melakukan kegiatan ini. Jadi, yang mengikuti kegiatan ini untuk on cam dulu sebentar saja. Jadi, persilakan yang kalau mau on cam, dan saya ambil screenshot-nya. Ya, terima kasih. Boleh untuk menutup kembali kameranya untuk kelancaran kali ini. Ini, di sini saya akan memulai webinar saya tentang energi terbarukan, masa depan berkelanjutan untuk generasi muda. Untuk memenuhi syarat dari kelas soft skill. Nama saya Saputra. Di, di sini profil saya. Asal kampus saya Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurusan saya D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Asal saya yaitu dari Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Pengalaman saya selama ini yaitu internship di PTBA Tanjung Inim dan di Palembang. Di PTBA Tanjung Inim sebagai engineer mekanik selama 3 bulan dan di PT Palembang sebagai helper mekanik selama 2 bulan. Dan jadi total untuk saya internship yaitu 5 bulan. Di sini saya tidak ada pengalaman organisasi dan apa-apa saya sebagai mahasiswa kupu-kupu biasa, mahasiswa kuliah pulang hanya untuk menimba ilmu. Di sini mengapa saya mengambil judul ini? Ini saya mengambil judul ini karena ini pengurangan dampak lingkungan energi terbarukan seperti matahari, angin, air menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Ini membantu mengurangi perubahan iklim dan polusi udara yang merugikan kesehatan masyarakat. Karena dampak dari energi fosil atau bukan energi yang hijau itu bisa mengurangi panas karena efek rumah kaca dan efek gas gas emisinya. Yang kedua yaitu keberlanjutan sumber daya yang kalian tahu. Ini untuk bahan bakar fosil atau sejenis gas dan batu bara dan minyak bumi yaitu terbatas karena sumber dayanya tidak bisa diperbarui dan untuk memperbaruinya itu membutuhkan miliaran tahun. Jadi di sini sumber daya terbarukan dapat diperbarui secara alami dan tersedia tanpa waktu. Seperti angin, air, dan matahari itu adalah salah satu contoh untuk sumber daya yang mungkin tidak akan habis dipakai oleh manusia. Dan yang ketiga yaitu inovasi dan lapangan kerja. Di sini investasi dalam energi terbarukan mendorong inovasi teknologi dan membuka peluang kerja baru di sektor hijau, menciptakan prospek ekonomi yang lebih baik untuk generasi muda. Di sini ada jenis-jenis berbagai jenis energi terbarukan yang sudah saya himpun. Yaitu yang pertama yaitu energi surya atau tenaga matahari. Energi surya memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik atau panas menggunakan panel surya atau fotovoltaik dan kolektor surya. Di sini biasanya ini sudah banyak digunakan di jalan-jalan yaitu seperti untuk lampu jalan dan ada sebagian rakyat yang makainya untuk penerangan di malam hari dan kapal-kapal juga untuk di tengah laut sudah memakainya yang saya ketahui. Di sini mereka menggunakan sistem off-grid dan on-grid dan di mana kalau untuk di daerah kita sendiri yaitu Indonesia biasanya kalau untuk memakai tenaga surya itu terlalu banyak regulasi karena harus berurusan dengan PLN, apakah mungkin full atau gimana, kayak itu saya juga
akan jelaskan nanti. Itu. Nah, di sini ada energi angin dihasilkan melalui turbin memanfaatkan angin untuk menggerakkan generator listrik. Di sini salah satu yang saya ketahui yaitu ada kemarin pembangkit listrik tenaga angin telah diresmikan oleh Pak Jokowi tahun-tahun kemarin kalau nggak salah. Ya itu salah satu untuk mendukung mengurangi dari gas karbon dan panas dan memanasnya bumi karena itu untuk energi terbarukan. Dan yang ketiga yaitu hidrolik elektrik atau tenaga air. Nah, di energi hidrolik elektrik memanfaatkan aliran air seperti sungai atau bendungan menggerakkan turbin yang memasak listrik. Di sini biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada yang mikro, ada yang makro. Kalau yang makro itu biasanya untuk yang besar-besar itu kayak kita ngebendung sungai seperti di Jatiluhur, dan kalau untuk yang mikro itu biasanya dipakai oleh para petani. Biasanya itu biasanya ada alat turbin kecil itu nanti ditaruh di parit, biasanya parit yang ada aliran untuk ke sawah gitu, baru nanti digerakkan tuh oleh air. Jadi mereka untuk menghidupkan pompa gitu, jadi nggak pakai listrik dari nyambung kabel lagi, jadi mereka hanya membawa hidroelektrik yang kecil itu aja. Nah, yang keempat itu energi geothermal, energi yang dipakai menggunakan panas bumi yang didapatkan dari perut bumi. Ini kalau saya ini kalau untuk geothermal ini Pertamina telah memusatkan investasi mereka kepada energi geothermal untuk membangkit listrik. Salah satu contohnya ini adalah fotonya yang saya searching di Google itu. Ini membangkit listrik tenaga panas bumi. Dan yang terakhir yaitu biomasa. Biomasa adalah energi yang dihasilkan dari bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, dan sisa makanan. Ini biasanya dipakai oleh seperti kayak hasil akhir dari pembuangan manusia atau binatang itu bisa juga dijadikan biomasa, atau sisa-sisa makanan bisa dijadikan energi atau jadi sumber daya. Ini di sini ada tantangan utama yang harus kita hadapi, yaitu yang pertama yaitu biaya awal yang tinggi. Biasanya untuk membuat suatu energi terbarukan butuh biaya yang lebih tinggi daripada membuat energi dari bahan bakar fosil. Karena kan itu untuk menghitung biayanya itu mungkin 2 sampai 3 kali lipat besarnya dari membangun PLTU batu bara. Yang kedua yaitu ketergantungan pada kondisi geografis dan iklim. Yang kita ketahui bahwa kalau untuk memakai energi terbarukan gitu, ada kondisi yang harus kita pahami dan iklim juga yang harus dipahami. Masa kita pakai tenaga surya kok di tengah hutan gitu kan? Kan nggak masuk tuh mataharinya. Yang ketiga yaitu terbarukan sangat bergantung pada lokasi dan kondisi alam. Contohnya seperti energi surya, membutuhkan wilayah dengan sinar matahari yang konsisten. Di sini yang termasuk dari konsisten itu jangan kita mikir yang kayak, ah pasang aja tuh di padang gurun pasir tuh. Ya, nggak bisa gitu, karena itu udah ada timbal baliknya semua itu. Kalau kita nutup gurun dengan apa nih, dengan panel surya gitu, nanti gurunnya jadi hijau yang setahu saya. Nanti ada stabil gitu, nggak balance di lingkungan alamnya nanti. Nah, yang kedua yaitu energi angin hanya optimal di daerah dengan kecepatan angin yang stabil. Nah, ini salah satu tantangan utama untuk kita memakai energi dari angin, karena tidak semua daerah di Indonesia memiliki kecepatan angin stabil dan kondisi dari geografisnya yang bisa dicapai oleh manusia. Tiga yaitu hidroelektrik, menggunakan sungai atau sumber air yang memadai. Ketidaksesuaian lokasi dapat membuat adaptasi teknologi ini. Nah, di sini salah satu tantangan untuk dari hidroelektrik yaitu biasanya semua orang itu akan ada dampak negatif dan positifnya. Yang negatifnya biasanya akan mengecilnya atau diatur oleh bendungan aliran air, karena mereka akan memakai energi air itu untuk biasanya itu ada pro dan kontra juga sih di lokasi juga. Yang keempat yaitu penyimpanan energi yang belum efisien. Yang kita ketahui untuk baterai yang dipakai oleh panel surya itu harganya mahal dan tidak semua orang bisa membelinya. Dan juga itu kita akurasikan sebagai tahun pertama tuh masih 100% tuh.
Nah, mungkin tahun ketiga, tahun keempat, ya nggak 100% lagi tuh. Ini pasti menurun tuh datanya. Itu yang belum efisien, yang belum dipecahkan tuh sekarang. Itu kurangnya, yang kelima yaitu kurangnya infrastruktur pendukung. Nah, di sini karena mahalnya investasi dan infrastruktur Indonesia ini belum memadai untuk membangun energi terbarukan, mungkin pemerintah harus menggenjot atau mengisikan APBN yang lebih besar untuk mengejolakan energi terbarukan ini. Nah, dan yang keenam ini persaingan dengan energi ini yang akan saya bahas tadi dengan sistem panel surya. Yang kita ketahui kalau untuk masang sistem panel surya tuh, kalau setahu saya, kalau kita mau pasang di rumah itu harus ada izin dan regulasinya tuh. Kalau nggak salah antara off grid dan on grid juga. Dan pihak PLN kan memonopoli tuh pasokan listrik. Jika di suatu daerah mereka memakai panel surya semua, itu kan nggak ada pemasukan tuh untuk PLN. Menurut saya itu kan, menurut pribadi. Tapi kalau kita mau masang sih harus mengikuti regulasi itu. Karena mereka kan sudah memonopoli energi yang mereka hasilkan. Dan juga untuk sekarang, mungkin nggak tahu di Sumatera ya, kalau di Jawa itu kan, mereka kan kelebihan daya tuh, sampai berapa gigawatt kan. Nah, yang ketujuh itu hambatan kebijakan dan regulasi. Ini termasuk yang saya jelaskan tadi. Kebijakan dan regulasi itu sangat mempengaruhi kinerja yang akan kita dapatkan. Dan juga di sana juga untuk kalau kita mau membuat apa tuh energi terbarukan juga kan harus ada regulasi yang ketat dari pemerintah dan pengawasan dan infrastruktur dan investasi yang besar tuh. Yang ke-8 itu dampak lingkungan dan sosial lokal. Nah, di sini biasanya ada pro dan kontra juga nih di lokal. Karena daerah mereka mau dibuatkan infrastruktur begitu, tapi biasanya tuh banyak tuh penghalangnya tuh. Kayak pembebasan lahan atau sungai yang mengering atau akses jalan mereka yang rusak kayak begitu. Di sini ada peran generasi muda. Nah, di sini yang pertama yaitu saya ini sebagai generasi muda nih yang masih mahasiswa, satu edukasi dan penyadaran publik itu seperti yang saya lakukan itu melakukan webinar dan menjelaskan kepada teman-teman. Jadi itu berinovasi dalam teknologi energi. Di sini yang kedua ini biasanya kita lakukan dengan cara penelitian atau melakukan teknologi terbaru di kampus dengan dosen-dosen dan teman-teman biasanya. Yang ketiga itu mendukung kebijakan hijau, itu dengan mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi gas karbon emisi dan gas rumah kaca dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan seperti mengurangi sampah plastik dan menggunakan listrik secukupnya. Itu menjadi konsumen cerdas itu seperti kita harus berlangganan dengan PLTU yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, tapi ini saya juga tidak tidak tahu bisa atau enggak. Yang nomor 6 itu menanamkan nilai keberlanjutan dalam pendidikan. Terus langkah apa yang harus kita ambil? Nah, di sini konkret seperti mendukung pendidikan tentang energi bersih dan mendorong kebijakan hijau. Dan memilih produk berkelanjutan dapat mempercepat transisi ke masa depan yang lebih hijau. Mari kita mulai dengan tindakan sederhana seperti mulai plastik atau memilih energi listrik dari sumber terbarukan. Jadi langkah yang harus kita ambil itu seperti itulah. Karena kalau kita ingin mendukung di energi terbarukan harus begitu. Mungkin agak susah untuk sekarang karena untuk energi terbarukan sendiri sangat sedikit dan akan baru diperbarui mungkin 2060. Nah, di sini penutup dari saya, transisi ke energi terbarukan bukan hanya tentang melindungi bumi, tetapi juga tentang menjamin masa depan yang baik bagi generasi mendatang. Generasi muda adalah agen perubahan utama yang dapat memastikan masa depan yang hijau dan berkelanjutan. Every small step we take today will create a massive impact for tomorrow. Apa yang kita lakukan sekarang di masa depan. Ini kalau dari saya untuk sekian, mungkin ada salah kata, mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau untuk ada yang ingin bertanya atau yang lain yang kurang jelas, akan saya jelaskan lagi. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau apa-apa akan saya tutup.
Mungkin di sini ada yang ingin bertanya atau tidak ada? Mungkin tidak ada yang akan bertanya. Di sini saya akan akhiri webinar saya di tentang energi terbarukan. Mungkin akan ada manfaat untuk teman-teman sekalian. Dan di sini saya mengingatkan untuk memakai energi terbarukan karena di situ kita bisa mendukung program untuk menghijaukan bumi kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.